Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini ada Vario. Ini bukan Vario setan katanya, tapi ini Vario Vario Techno, varian lama tapi masuknya Vario Techno New ya teman-teman. Oke, siap. Terima kasih untuk yang udah hadir di waktu awal. Di sini ada instruksi langsung, yaitu overhaul. Udah langsung minta turun mesin, kemudian cek CVT, bersihin apa ini? Rangka. Oh, bersihin rangka ya bos. Holder gas sama check up. Oke teman-teman, ini motor unit ini dikirim ke sini tuh udah kondisinya udah di pretel ya, maksudnya kayak jok udah terlepas, kemudian cover akinya juga udah terlepas gini, tapi dibawain semuanya. Ini ada kemungkinan motor udah dibongkar-bongkar sih. Nah, kita akan sepil dulu ya. Ini kayaknya pernah lepas rangka. Ini pernah lepas rangka, kita lihat mur di sini guys. Ini kan ada mur rangka ya. Mur rangkanya udah copot, ini bekasnya. Nah, ini kurang masuk. Kayaknya udah dicopot sasisnya ini. Apakah habis bongkar sendiri? Kayaknya bekas dibongkari dewi apa cabut bengkel, nggak tahu ya. Kita ke bagian sini. Ini nggak ada ya. Ini bener nggak sih posisinya? Harusnya ada platnya di sini kalau nggak salah. Kemudian apalagi yang lain? Oke. Bagasinya kemana? Itu. Tapi saya enggak nyopot, udah copot. Kita lihat kabel di sini. Ini mungkin bongkar sendiri. Tutorialnya lihat YouTube ya guys. Tapi belum parah sih nyopotnya. Beberapa bagian itu belum terlepas. Cuman kayaknya mau nyopot mesin ke belakang dikira gampang. Kalau motor ini tuh nggak bisa nyopot ini terus lepas ya bos. Jadi harus lepas magnet, lepas sepul, kalau nggak lepas kabel bodi. Kalau langsung nggak bisa. Oke, kita cek dulu pakai alat bantu. Kita lihat kerusakan digitalnya gimana, apa aja yang bermasalah. Ini belum dicek pakai ini belum. Oke guys, kabel hitam ke min, kabel merah ke plus ya. Ini panduan dasarnya. Nah, di sini udah nyala ya bos ya. Tunggu sebentar. Oke, masuk ke diagnosa dulu ya pakai yang ini ya. Tek, enter, masuknya ke Honda ya. Ini kan Honda. Enter. Kemudian modelnya, karena ini motor di Indonesia, modelnya Indonesia. Di sini Indonesia. Enter. Jenis motornya di sini ada pilihannya. Kalian tinggal cari aja. Nah, di sini Vario ANC 125 ini dia. Nah, ini Vario ANC 125 ya. Sampai kena list kuning baru enter dulu. Nah, tunggu memori menghubungkan dengan memori ECU ini pasti gagal. Klek, gagal. Kenapa kontaknya belum on? Kontak on dulu. Ulangi ya. Vario ANC 125 posisi kontak on lalu enter. Nah, kalau udah kayak gini pasti nyambung, kontaknya on. Di sini ada ECU informasi data sistem, membaca kode kerusakan, menghapus kode kerusakan, penyesuaian dan penyetelan. Langkah pertamanya apa? Kita masuk ke membaca kode kerusakan. Oke, membaca kode kerusakan, enter. Pembacaan tampilan DTCS, enter aja, tidak ada kode kerusakan.
Kita kembali ke sejarah kerusakan sekarang, turun di strip 2-nya, enter. Nah, di sini terbaca sensor CKP atau pulsernya bermasalah ya. Ini motor menyimpan data kerusakan. Sensor CKP pulser bermasalah. Kemudian yang kedua adalah sama. Jadi udah ada 2 kali data kerusakan di sini. Nah, buat teman-teman yang menggunakan alat seperti ini, cara sederhana dan pemula banget itu caranya kayak gitu ya. Kita masuk ke Vario ANC, kontak on, kemudian ada ini membaca kode kerusakan dulu. Kode kerusakannya dibaca dulu. Tampilan DTCS itu adalah kalau kode milnya kedip, membaca kode kerusakan, enter. Pembacaan tampilan DTCS. Nah, kalau ini milnya kedip. Nah, kalau kita bingung bacanya, pakai ini nanti di enter muncul. Kalau ada kedipan di speedometer. Nah, kalau di speedometer nggak ada, mungkin motornya udah di reset, tapi data kerusakan akan tetap tersimpan, bos. Kita turun ke sini. Nah, sejarah kerusakan. Nah, di dalam sejarah kerusakan ini akan menyimpan berbagai data kerusakan yang pernah dilalui, tapi belum melakukan riset pembersihan data secara keseluruhan. Jadi akan kesimpan. Terus kemudian, jika ada kerusakan yang tidak teratasi, itu akan tetap muncul. Jadi walau di reset itu tidak hilang. Nah, ini ya. Walau di reset tapi nggak hilang, itu pertanda emang ada masalah di sini. Tapi kalau hanya karena habis dilepas, soketnya kendor, itu di reset bisa sembuh. Nanti kalau kendor lagi baru kumat. Tapi kalau memang CKP-nya bermasalah, itu walaupun udah di reset, kalau baru reset ya hilang. Tapi ntar bunyi langsung bermasalah lagi. Itu kayak gitu ya, bos. Jadi alat ini sifatnya membantu, tapi tidak sepenuhnya akan menyelesaikan masalah. Yang nyelesain nanti dia kepalamu, otakmu. Ini hanya untuk membantu. Tapi tanpa ini juga kita akan sedikit repot. Menghapus kode kerusakan. Kita masuk ke menghapus kode kerusakan. Oke, di sini menghapus kode kerusakan. Kita hapus bisa. Nah, yakin ingin menghapus, kondisi kontak on, mesin kondisi mati ya. Kemudian enter yes. Enter. Nah, tunggu dulu sebentar. Prosesnya agak lama ini. Penghapusan berhasil ya, Pak ya. Lalu kita oke. Nah, sekarang kita baca lagi di kode kerusakannya, enter. Kita cek sejarahnya, enter. Sejarahnya sudah hilang, Pak. Sejarah kerusakan sudah bersih. Ini riset yang menghilangkan seluruh data sejarah kerusakan termasuknya itu udah ikut hilang, udah nggak ada, tidak ada sejarah kerusakan. Oke, sekarang sorry, saya ke sini dulu ke data sistem EVI ya. Sekarang kita ke data sistem EVI. Kan ini ECU informasi, itu untuk membaca jenis ECU-nya. Kita langsung ke data sistem aja. Nomor 2, enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat lebih detail untuk kondisi-kondisi perangkat seperti sensor, kemudian tegangan aki, kemudian TPS juga ada di sini. Nah, di lembar kedua ada O2 sensor, ada berapa debit BBM, pompa BBM, dan lain-lain. Kemudian mode ketinggian, ini masih default di sini. Lalu lembar ketiga itu membaca altitude, kemudian ada lampu indikasi, ada AFR dan full trim. Air full ratio sama full trimnya. Nah, di sini untuk membaca tingkat suplai bahan bakar, udara, percampurannya, serta bisa untuk mendeteksi tentang kerapatan atau kepadatan kompresi di AFR sama full trimnya. Ini akan terkoneksi dengan sensor-sensor dan lain-lain. Kita bisa membaca itu dari sudut pandang ini. Tapi butuh pemahaman karena ini saling berkaitan dengan lembar 1 dan juga lembar 2-nya. Kayak gitu ya, Pak ya. Nah, ini kita coba hidupkan kayak gini bisa, tapi saya akan jelasin satu-satu lebih rinci ke teman-teman. Nah, di sini putaran mesin akan terlihat ketika hidup. Temperatur air radiator akan terus berubah. Kalau normal sensornya, ketika mesin dihidupkan dia akan naik suhunya. Bukaan gas adalah ketika kita putar gas di handle, ini akan ikut naik. Nah, sekarang diputar.
gasnya putar. Nah, di sini ya teman-teman, buka full. Nah, 75,5, turunnya lepaskan adalah 0. Nah, jika teman-teman di sini kok tidak 0, itu pertanda bahwa koin atau tali gasnya macet, atau baut setelannya ketinggian, atau mengalami hambatan di tali gas. Bisa jadi, atau koin keganjel, koin di dalamnya. Kemudian injektor, ya, injektor di sini akan membaca berapa debit per milisecondnya ketika dihidupkan. Kemudian waktu pengapian adalah timing, ini dinamis ya, tidak statis, tapi off-nya di angka 15 ini. Ada yang di angka 20, berbeda-beda setiap kendaraan. Untuk tegangan aki ya, ini berapa tegangannya adalah 12,7 volt. Jika ini di bawah 12 maka harus di charging. Temperatur air radiator. Nah, ini suhu airnya, untuk pembacaan sensornya tegangannya sekian. Bukaan gas ini TPS. TPS-nya 429. Ini masuk toleransi karena nilai terendahnya adalah 410. Nah, jika teman-teman punya alat ini, teman-teman juga harus paham berapa nilai standar pabrikannya dan nilai toleransinya. Karena kalau lihat kayak gini bingung kalau belum ngerti standarnya berapa, terus maksimalnya berapa. Ini ada toleransi 410 dan 527. Itu adalah maksimumnya. Jika di atas itu berarti ada yang tidak normal, jika di bawah ini berarti ada yang tidak normal. Buka gasnya. Ini juga akan mengikuti bukaan gas. Ini sensor TPS ya. Nah, ini teratasnya adalah 4271. Ini terlalu rendah. Kalau standarnya Vario itu biasanya di angka 4,3. Tapi ini karena bawahnya di 42, maka jatuhnya di atas juga 42. Turunkan. Nah, ini kan 42, 0,429. Maka puncaknya akan ketemu 4,2. Nah, jika motor Vario di sini atur di 510. 510. Iya, 510. Boleh, 488 juga boleh. Kalau ini diatur di atas 4, nanti ketemunya puncaknya itu bisa di atas 43, bahkan 44. Maka motor ini bisa dikatakan top speednya tidak dapat karena setting TPS-nya berada di settingan Honda Beat. Kalau ini setting Honda Beat ya, maka puncaknya hanya mentok di 4,3. Nah, itu bukan, ini akan mempengaruhi kepada injektor ya. Kalau bukan ini terlalu rendah, nanti injektornya juga tidak bisa nyembur lebih besar di puncaknya, sehingga motor akan ketahan, kecepatannya tidak bisa nambah. Itu seperti itu ya teman-teman. Nah, ini pengetahuan buat teman-teman yang punya motor matic. Jadi TPS itu vital, TPS itu penting, ada kaitannya sama kecepatan dan juga stasioner atau langsamnya. Gas lagi. Nah, jika di gaspol kayak gini ditahan, tiba-tiba ini turun sendiri, tegangannya turun, berarti TPS-nya rusak. Kalau TPS-nya rusak, ya ganti Pak. Ya diakali tuh Mas Bun, rande duit ngono kuwi. Ya ganjel pakai gerenjeng, cari bungkus rokok ganjelen ya, tapi jangan berharap itu awet, itu hanya untuk darurat. Kalau untuk awet ya ganti sensor. Oke, kalau ini kayaknya sensor nggak ada masalah, dikocok-kocok coba gasnya, ada perubahan terlalu ekstrim enggak? Tahan di atas, kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aman. Oke, enggak turun ya 10 detik. Kalau 10 detik turun biasanya lemah. Lalu kita ke halaman kedua. Untuk sensor ini akan selalu seperti ini jika anda posisi off. Ketika nanti dihidupkan dia akan makin turun ya. Terus mode ketinggian atau default ini masih default. Ini harus dinamis. Setiap digas harus naik dan turun. 1, 2, 3, 4. Turun, default. Itu kayak gitu. Kalau datar default terus. Kalau agak nanjak mulai naik 1, lebih nanjak lagi naik 2, lebih nanjak lagi 3. Ini sistem kerjanya kayak gitu. Tapi jika dia terkunci di default, ini motor buat nanjak nggak kuat. Ya, ini kegunaan alat ini. Jadi kalau kalian punya alat ini lebih enak. Motornya dites, jagang, bunyikan. Kalau di sini kok ngelok di default nggak mau naik, ini pertanda motor kalau buat nanjak loyo. Sekalipun tidak loyo, dia tidak mampu nanjak panjang. Misalnya kamu pergi ke daerah pegunungan, waktu di datar enak aja, giliran nanjak kok kayak nggak tambah tenaga, alias segitu-gitu aja. Jadi
Kalau tanjakannya panjang, nanti bisa mengalami gagal di tanjakan alias mopo bos. Loyo lemes, nggak mau nambah tenaga. Tapi kalau tanjakan pendek kok kuat ya, karena modenya masih di default, terkunci. Nah, jadi kalau motor ini dibawa nanjak dengan tanjakan yang panjang, seumpama kalian itu ke gunung gitu, tanjakannya panjang pak, dia itu akan naik tetek satu, tenaganya nambah gede pak. Nanti lebih nanjak lagi, naik dua, powernya lebih gede lagi gitu loh. Nah, kalau ini nggak berubah, tetap strip seperti ini default, berarti ngelok, defaultnya kekunci, mode ketinggian ngelok, dia nggak akan menambah power pada motor itu pada kondisi nanjak tertentu. Itu gampangannya, sederhananya kayak gitu untuk orang-orang yang belum paham. Tapi sejatinya ini itu kompleks ya. Ini harus dipelajari lebih dalam kalau mau belajar. Apa yang saya sampaikan di sini adalah hal yang paling sederhana, mudah diingat dan gampang. Jadi kalau kalian motornya itu dicek pakai alat seperti ini, kok kemudian di sini di player kok tetap strip, itu berarti defaultnya ngelok. Kalau default ngelok, apa kaitannya yang harus diperbaiki? Ini sensor O2 bermasalah akan mempengaruhi pada mode ketinggian. Ya, nah ini kadang-kadang mekanik itu Indonesia paling jago ngakali. Sensor O2-nya bermasalah, katakanlah ya. Ini pada nggak ganti sensornya, tapi dikasih resistor. Nah, penggantian resistor atau jumper tersebut adalah mengunci posisi tegangan pada sensor O2. Nanti koneksinya pengaruhnya ke sini. Mode ketinggian nggak bisa berubah. Makanya kalau kalian itu motornya berebet-berebet, ternyata sensor O2-nya yang bermasalah, tapi tidak diganti sensornya, kalian malah menggunakan jumper pakai resistor, itu motornya enak di dataran, tapi kalau nanjak agak loyo. Top speednya juga berkurang. Coba testimoninya teman-teman yang punya motor Honda Beat ataupun Vario, kemudian sensor O2-nya bermasalah, kalau nggak diganti berebet terus, mau ganti nggak punya duit, akhirnya kalian itu masuk bengkel diganjel pakai sensor, pakai resistor. Nah, pakai resistor itu motornya sampean itu tenaganya enak, tenaga bawah untuk datar aja, giliran di bawah panjang atau jauh dia kayak loyo, kayak lemes gitu, pasti kerasa lah. Dan kalau orang yang nggak kerasa sih saya nggak cerita. Begitu ya gambarannya. Jadi sensor kalau darurat bisa diganjel pakai resistor agar tegangannya itu ngunci di satu angka tertentu, tapi ini akan dikorbankan. Dan juga nanti ngaruhnya ke sini Pak, AFR sama FD-nya akan terpengaruh sehingga bahan bakar jadi lebih boros pada kondisi harian ataupun kondisi touring. Oke, sekarang kita coba hidupin ini motor, bisa hidup apa enggak sih? Wis ya penjelasannya ya, cangkemku kesel ya cok. Nah, motor mau hidup, tahan, jangan sampai mati. Oke, sensor O2-nya mulai kerja ini di sini masih merah ya. Normalnya berapa? 08. Nah, ini mulai turun, bos. Player. Off. Nah, ini tidak gerak dinamis ya, bos. Ini harusnya kalau digas tinggi dia naik satu, ini ngelok. Ya repair koso ya nan. Ih serem ini pak. Kayak film horor ya pak. Anak rengkerot barang. Hah? Bentar. Nah, ini pak, lock off, udah jangan digas. Injektornya bermasalah ya pak ya, bikin susah hidup ini. Injektor posisi mati ngelok di 497, baterai masih jos. Ini harusnya 0.
harusnya 0 karena nggak sedang bekerja. Loh, kok iki mandek, mesin mandek di angka ini namanya injektor trouble. Makanya uripe kadang angel, pagi-pagi susah. Loh, cetok toh, harusnya 0 iki. Coba di starter neh. Nah, langsung gede banget. Nah, ora patut. Nah, harusnya di bawah 3 stabil. Nah, weh, pateni. Jorke, biarkan. TPS-nya turun 410. Jadi 427, tali gas agak bermasalah. Injektor di bawah 3, bisa langsam, normal. Waktu pengapian 21,5. Benar. Nah, ini di sini Sentoro 2 kerja dinamis. Lalu kita ke full trimnya. Ini juga kerja. Altitude di angka 1045. Ini harusnya 09. Posisi langsam. Ini dinamis, sawape. Nah, suhunya naik di sini. Tapi suaranya kok kayak gini, horor sekali. Kira-kira ini apanya nih, guys? Kalau kompresi masih rapat, alias tidak kedeteksi bocor. Bocor parah enggak, tapi suaranya parah yo. Weh. Ini melok. Tuh, nggak kemana-mana. Oke ya, kita tinggal ke mesinnya. Untuk pembacaannya ini udah dulu. Ini bisa disesuaikan nantilah. Wong suaranya aja kayak gini. Kita keluar dulu. Oke, kita matikan lalu kita cabut untuk sistemnya. Nanti kita dengerin mesinnya lebih detail.